Ibu ini udah nggak makan nasi putih, udah ganti ke nasi merah, tapi gulanya malah naik jadi 500 mg per dl. Kenapa? Ternyata ada satu makanan yang biang kerok. Diam-diam dia makan sepanjang hari, bikin gulanya melonjak tinggi. Yuk kita bahas. Nah Bapak Ibu, semua orang pasti akan bilang kalau mau turunin gula, ya tinggal ganti nasi putih ke nasi merah. Tapi apa jadinya kalau udah ganti nasi, gulanya malah justru melonjak ke 500 mg per dl. Aduh, ngeri banget ya. Yang dialami seorang ibu yang kita sebut saja Ibu S gitu ya. Beliau udah disiplin lah ya. Stop nasi putih, ganti nasi merah, porsinya juga dikit, udah kurangi minuman manis, aktivitas jalan tiap sore, tapi hasil cek gula 500. Ini angka yang sudah masuk warning zone. Risiko saraf rusak, ginjal drop, penglihatan buram, dan kebas makin parah. Apa yang salah Pak Ibu? Apakah nasi merahnya bikin naik? Jawabannya bukan. Justru yang bikin gulanya melambung adalah satu hal yang sering disepelekan penderita gula, yaitu yang dimakan ibu ini berulang-ulang dari pagi sampai tengah malam. Nah ini dia, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Oh iya, sebelum itu kalau mau konsultasi, tekan tanda plus, komen mau konsultasi ya Bapak Ibu. Kita cari sama-sama pemicunya. Jangan-jangan ini yang bikin Anda jadi kebas. Yuk Bapak Ibu kita bahas. Biang keroknya jajanan tepung dan roti. Nah ini dimakan sehari bisa 5-7 kali ternyata sama ibu ini Bapak Ibu. Setelah ditelusur, ternyata pola makan Ibu S ini kayak gini. Sarapannya roti tawar sama selai, seringan jam 10 kue pasar kayak risol, pastel, donat, lemper, getuk. Siang makan nasi merah, habis itu nyemil roti lagi. Sore jajanan pasar. Malam roti bolu, menjelang maghrib ya bolu-bolu lagi. Tengah malam kalau kebangun, kebangun makan kue, roti karena katanya lapar dan gemeteran. Nah Bapak Ibu, ini artinya beliau mengkonsumsi karbohidrat cepat serap hampir tiap 2-3 jam, 24 jam. Dan inilah letak masalah besarnya. Kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa jajanan tepung dan roti lebih berbahaya dari nasi putih? Banyak orang ngira nasi itu sumber kenaikan gula paling tinggi. Padahal menurut penelitian nih Bapak Ibu ya, glycemic index roti tawar itu 73 sampai 95. Glycemic index donat itu 75 sampai 90. Indeks glikeminya kue-kue berbasis tepung itu 70 sampai 90. Sedangkan nasi putih 73 sampai 80. Nasi merah 50 sampai 55. Artinya banyak jajanan tepung justru menaikkan gula lebih cepat daripada nasi putih Bapak Ibu. Waduh ya. Siapa nih kayak gini? Nah, menurut American Journal of Clinical Nutrition, tepung terigu halus atau refined flour diserap tubuh seperti gula murni. Kenapa? Karena yang pertama dia nggak ada seratnya, langsung pecah Bapak Ibu jadi glukosa. Yang kedua dia akan cepat meninggalkan lambung. Yang ketiga dia akan bikin lonjakan gula ekstrim dalam 30 hingga 60 menit. Yang keempat dia akan memicu roller coaster gula setiap hari. Dung. Saat makanan cepat serap ini dikonsumsi berulang Bapak Ibu, pankreas kewalahan Bapak Ibu dan akhirnya gagal menurunkan gula. Capek dia Bapak Ibu. Pak, tapi kan porsinya kecil, cuma nyemil. Nah ini kalimat klasik ya penderita gula. Masalahnya bukan porsi Bapak Ibu, tapi frekuensi. Tiap kali kita masukin roti, bolu kukus, ya donat, gorengan tepung, kue pasar, maka gulanya naik Bapak Ibu. Kalau dilakukan 5-7 kali sehari, efeknya tuh kayak makan nasi 10 piring. Efeknya kayak makan nasi berapa? 10 piring. Di dalam jurnal Diabetes Care disebutkan bahwa konsumsi karbo cepat serap berulang dalam sehari dapat menaikkan gula darah lebih tinggi dibandingkan satu porsi besar makanan. Nah itu yang terjadi kepada ibu tadi. Jadi kenapa gulanya bisa sampai 500 mg per dl Bapak Ibu? Nah mekanismenya tuh kayak gini sebenarnya. Tepung jadi glukosa, jadi lonjakan gula cepat. Tepung jadi apa? Tepung jadi glukosa, jadi lonjakan gula cepat. Tepung terigu halus itu punya struktur yang gampang dicerna. Glukosa akan masuk darah sangat cepat. Yang kedua, pankreas jadi capek. Pankreas jadi apa? Jadi capek. Setiap lonjakan gula Bapak Ibu, pankreas harus ngeluarin insulin. Dan kalau terjadi berkali-kali sehari, pankreas kehabisan tenaga Bapak Ibu. Gitu ya. Yang ketiga, insulin gak lagi efektif atau terjadi yang namanya resistensi insulin. Akhirnya Bapak Ibu, sel tubuh menutup pintu terhadap insulin. Gula akan menumpuk di darah. Nah ini nih
titik awal nanti bisa jadi kebas. Yang keempat, gula darahnya melejit Bapak Ibu. Kalau insulin udah nggak bekerja optimal, sekalipun makan nasi merah porsinya kecil ya, gula akan tetap naik Bapak Ibu. Yang kelima, ini saraf keganggu ya, mulai penurunan fungsi atau dirusak. Gula darah tinggi yang kronis akan merusak sel saraf ya. Lapisan mielin ya dirusak, lapisan pelindung saraf ya dirusak. Jadinya kabas, jadinya baal, jadinya panas, tebel, nyeri malam-malam. Nah ini kenapa meskipun udah ngubah nasi merah jadi kenapa udah ngubah nasi putih ke nasi merah, hasil ceknya masih 500 gitu Bapak Ibu. Jadi bahaya Bapak Ibu ya, bahaya. Yuk kalau misalnya kita mau hidup sehat, betul-betul kita telaah lebih lanjut gitu ya. Nah, temuan penting dari beberapa penelitian Harvard School of Public Health, tepung halus meningkatkan risiko gula naik 2 kali lebih tinggi daripada nasi. Nutrition Review 2019 membuktikan bahwa roti dan kue tepung menyebabkan respons gula lebih cepat dibanding nasi. Yang ketiga, Journal of Endocrinology, lonjakan gula berulang dalam sehari mempercepat kerusakan saraf hingga 3 kali lipat Bapak Ibu. Dengan kata lain Bapak Ibu, tepung itu musuh besar penderita gula Bapak Ibu, dan lebih besar daripada nasi. Pelajaran utamanya nih yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, ganti nasi putih ke nasi merah itu baik, tapi bukan inti permasalahannya. Jajanan tepung masih masuk tiap hari, hasilnya tetap nggak bagus gulanya. Yang bikin gula naik bukan jumlah makanan utama doang, tapi nyemil tepung sepanjang hari. Yang ketiga, jajanan pasar dan roti adalah gula yang nyamar. Sekilas kelihatan aman, tapi efeknya lebih ganas daripada satu piring nasi. Yang keempat, penderita gula nggak bisa diperbaiki jika pola makan nggak dikendalikan. Jadi yuk kita kendaliin Bapak Ibu. Karena apa? Mau minum obat apa juga, suplemen apa, atau herbal apa juga, kalau makanannya masih belum kejaga, tetap kalah Bapak Ibu kalau tepung itu masuk terus gitu ya. Jadi apa yang harus dilakuin gitu ya? Nah kalau seorang udah ganti nasi tapi masih makan jajanan tepung sepanjang hari, maka apapun usahanya ya gula akan tetap naik, saraf tetap rusak, kebas tetap muncul, dan risiko ginjal tetap besar. Karena sumber kenaikan gula terbesar bukan nasi merahnya, tapi tepung yang dimakan berulang. Jadi yuk kita susun yuk Bapak Ibu ya, saya bantu insya Allah kita susun gimana sih pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Lewat apa? Lewat konsultasi. Gratis Bapak Ibu konsultasi, tekan tanda plus aja, lalu komen mau konsultasi, lalu inbox saya untuk konsultasi. Sampai jumpa di sesi konsultasi.